Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1128. Dudley mulai meronta-ronta sambil berteriak pada Jasper, "Jasper Line, kuharap kau mati." Dudley mungkin hanya anak dana perwalian, tetapi sudah lama menyadari bahwa apa yang terjadi pagi ini tidak dapat dihindari. Dia juga tahu bahwa bisnis keluarganya dalam bahaya besar, dan semua ini adalah kesalahan Jasper. "Kau menjebakku dan ayahku. Apakah kamu bahkan manusia? Saya katakan, karma akan membalas Anda karena betapa kejamnya Anda." Jasper memandang Dudley dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Dudley masih berada di Waterhoof City, apalagi datang mencarinya di hotel. "Bukan berarti itu penting. Kejam. Bahkan jika saya kejam, saya masih jauh dari orang-orang seperti Anda. Lagi pula, bukankah ayahmu sendiri yang mengatakannya? Merupakan hak istimewa untuk kalah dalam bisnis. Jika Anda berpikir seperti itu, saya datang membawa hadiah untuk Anda dan ayah Anda." "Terima kasih kembali." Kata-kata Jasper menyebabkan Dudley, yang sudah sangat marah, hampir kehilangan akal. "Jangan terlalu sombong, Jasper. Orang sepertimu akan hancur suatu hari nanti. Aku ingin melihat betapa menyedihkannya dirimu nanti." Dudley mengutuknya dengan kesal. Dari mana bajingan bodoh ini berasal? Henry sedang dalam suasana hati yang baik sebelum Dudley muncul dan mengganggunya. Kesal, Henry mengalihkan pandangannya ke pria itu dengan dingin dan berkata, "Terus menyalak dan aku akan meninju gigimu." Mata Dudley memerah karena marah sementara pria itu terengah-engah begitu keras sehingga dia tampak seperti orang gila. Dia menatap Jasper dan Henry, lalu meraung, "Ayo, kalau begitu. Jika kamu pikir kamu sangat kuat, pukul aku." "Oh, kali ini jauh lebih berani." Henry tertawa senang. Dia paling menyukai orang idiot yang keras kepala seperti ini karena mereka adalah orang yang paling menyenangkan untuk dihajar. Dia menyingsingkan lengan bajunya untuk bergerak, tapi Jasper dengan cepat mengerutkan kening padanya. Jasper memandang Dudley dan bertanya dengan tenang, "Di mana Lisa? Panggil dia keluar." Dudley tercengang, dan dia menjawab secara naluriah, "Apa yang kamu bicarakan? Kau tidak akan tahu kalau aku tinggal di sini tanpa bantuannya," Jasper menjelaskan dengan tenang. "Lisa telah menggunakanmu untuk menyingkirkanku sepanjang waktu. Apakah kamu tidak mengerti?" Dudley pernah mendengar kalimat ini sebelumnya. Ayahnya Alban telah mengatakan hal yang sama sebelum dia pergi sehari sebelumnya. Dia telah mengabaikannya saat itu, tetapi Dudley tidak bisa tidak melihat kembali seluruh proses itu sekarang. Dia segera menyadari bahwa Jasper benar, dan bahwa Lisa hanya memanfaatkannya. Lisa telah mendesaknya untuk membalas dendam pada Jasper sepanjang jalan. Begitu dia menyadari hal ini, Dudley mengatupkan rahangnya dan menggeram, "Si jalang itu. Tapi kamu tidak lebih baik, Jasper." Jasper tersenyum tenang. "Aku tidak memberitahumu ini untuk membiarkan masa lalu berlalu dan melanjutkan, karena tidak ada gunanya melakukannya. Saya masih menunggu untuk menghancurkan Citrea Sures Group sore ini, jadi mengapa saya peduli dengan pendapat Anda tentang saya? Jujur saja, kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain meneriakiku dengan sia-sia di sini. Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya sama sekali." Kata-kata Jasper sangat menusuk hati Dudley seperti pisau. Untuk pertama kalinya, Dudley menyesal tidak membangun dirinya lebih banyak dan membuang seluruh waktunya untuk bersenang-senang. Pada saat itu, saat dia berdiri di depan Jasper, Dudley merasakan sepenuhnya ketidakberdayaannya sendiri. Jasper sangat kuat. Nasib Citrea Sures Group sekarang ada di tangannya. Meskipun demikian, Dudley tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dia lakukan dalam situasi ini hanyalah mengejek Jasper sebelum itu terjadi dan meneriakinya tanpa daya setelahnya. Tidak ada lagi. Saat Dudley putus asa, suara Jasper terdengar lagi. "Apakah Anda ingin menyelamatkan Citrea Sures Group?
Ini adalah bisnis keluargamu, dan berisi buah dari seluruh hidup ayahmu. Semuanya terserah Anda sekarang. Bab 1129. Kata-kata Jasper mencerahkan dunia Dudley yang sangat gelap seperti bola lampu. Dia berhenti berteriak dan meronta, memilih untuk menatap Jasper dengan mata melebar tak percaya. Jasper tidak terkejut dengan reaksi Dudley. Dia menyuruh Julian melepaskan pria itu ketika Jasper menunjuk ke kursi kosong di depannya dan berkata, "Jika kamu tertarik, bagaimana kalau kita duduk dan bicara?" Dudley secara naluriah bisa merasakan bahwa Jasper memiliki motif tersembunyi. Pria itu tidak bisa begitu baik. Namun, tawaran Jasper terlalu menggiurkan. Setelah beberapa pemikiran, Dudley berjalan ke Jasper dan duduk. "Baik sekali. Lihat. Sekarang kita memulai dengan baik, kita sudah setengah jalan di sana. Saya yakin kami akan memiliki kemitraan yang sangat bahagia." Jasper tertawa. Dudley menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar bersedia menghentikan serangan, dan menyelamatkan si Treasures Group?" Jasper melambaikan tangannya dan menjawab, "Aku tidak keberatan menghentikan seranganku, tapi aku tidak punya hak untuk membiarkan si Treasures Group lolos." Dudley sangat marah dan dia menuduh, "Jadi, kamu benar-benar berbohong padaku. Dalam hal ini, kemitraan apa yang bisa ada? Pasar kapitalis sudah mulai mengepung si Treasures Group. Anda tidak akan mempercayai saya bahkan jika saya memberitahu Anda bahwa saya dapat meninggalkan pasar sekarang dan meminta organisasi predator ini menghabisi grup, bukan? Bohong jika aku memberitahumu bahwa aku bisa menyelamatkan si Treasures Group." Ekspresi Dudley berkedip drastis. Dia mungkin anak dana perwalian yang tidak berguna, tetapi dia masih memiliki pengetahuan umum tentang keuangan. Dia juga tahu bahwa si Treasures Group saat ini sedang dikelilingi oleh serigala lapar, dan Jasper tidak memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang akan terjadi pada saat seperti itu. "Tetapi, jika saya meninggalkan pasar, maka Anda akan memiliki secercah harapan. Semua organisasi lain ingin adalah untuk mendapatkan uang. Si Treasures Group hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk memberi makan mereka dan mereka akan menghentikan serangan mereka. Ini akan menjadi pukulan keras bagi grup, tetapi Anda akan selamat dari insiden ini." Jasper melanjutkan setelah dia melihat bagaimana Dudley menjadi tenang kembali. Henry memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mendengar klaim Jasper. Jasper benar-benar mengerikan. Henry ingat dari analisis Jasper bahwa apapun yang mereka lakukan hari ini, mereka hanya akan dapat melukai grup si Treasures dengan parah. Bagaimanapun, ini adalah grup komprehensif senilai 40 miliar di pasar. Benar-benar menghancurkannya tidak realistis. Belum lagi bahwa mereka adalah grup yang komprehensif, artinya mereka selalu dapat menghentikan perdagangan kapan saja dan meninggalkan pasar. Selain pukulan berat terhadap reputasi komersial mereka, mereka tidak akan terlalu menderita. Si Treasures Group tidak akan mati, tidak selama pabrik farmasi, saluran penjualan, dan teknologi medis yang dipatenkan masih ada. Oleh karena itu, Jasper hanya berencana untuk mendapatkan sejumlah uang dan pergi. Namun, disinilah pria itu, menggunakan perbedaan informasi yang tersedia untuk melakukan perdagangan. Jasper menggunakan rencana awalnya sebagai alat tawar-menawar untuk memaksa Dudley membuat kesepakatan guna memaksimalkan keuntungannya. Apalagi, jika tidak benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, Henry juga penasaran. Dia ingin tahu sampah seperti apa yang bisa ditawarkan Dudley kepada Jasper. Apa yang menggelitik keingintahuan Henry juga merupakan hal yang sama yang membuat Dudley bingung. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" tanya Dudley. Jasper mengetukkan jarinya ke meja dan langsung ke intinya. Dia tidak menahan apapun. "Tidakkah menurutmu merusak pemandangan memiliki cabang kamar dagang hadok di tempat seperti Waterhoof City?" Baik Dudley maupun Henry menarik napas dingin. Tidak ada yang mengharapkan rencana sekunder Jasper. Dudley menatap Jasper, emosinya tidak stabil.
Jasper menyesap tehnya dengan santai dan melanjutkan, terus terang, saya ingin Anda pebisnis dari Theo menggunakan kontak dan kekuatan Anda untuk sepenuhnya menyingkirkan cabang Waterhoof City dari kamar dagang Haddock. Mata Dudley berkedip dalam pertimbangan. Pebisnis dari Theo dan Haddock selalu berada di leher satu sama lain. Citreasaurus Group diatur untuk menerima luka berat kali ini, dan jika Anda tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk melemahkan kamar dagang Haddock, lalu bagaimana Anda akan melawan mereka lagi di masa depan? Kata-kata Jasper membuat Dudley mengatupkan rahangnya saat yang terakhir menjawab, aku sendiri tidak bisa memutuskan sesuatu yang begitu penting. Aku harus membicarakan ini dengan ayahku. Silakan, Jasper mengangkat bahu. Dudley berbalik dan pergi setelah mendengar jawabannya. Sepertinya dia pergi untuk menghubungi Alban. Nada bicara Alban keras. Jasper tidak pernah mengharapkan kata-kata yang sama yang dia gunakan untuk mengelabui Dudley agar juga bekerja pada Alban. Meskipun demikian, Jasper tersenyum dan menjawab, Anda terlalu serius, Mer. Bol. Mereka mungkin musuhku, tapi mereka juga musuhmu. Bahkan lebih dari milikku. Anda benar, Citreasaurus Group akan tetap menjadi Citreasaurus Group apakah saya keluar dari pasar atau tidak. Pertanyaannya, berapa banyak Citreasaurus Group yang tersisa? Alban menjawab dengan muram, berhentilah mencoba berbohong padaku, Jasper. Anda pasti mendapat cukup banyak sore ini, ya. Berapa banyak saham Citreasaurus Group yang masih Anda miliki di akun Anda sekarang? Jika Anda akan terus menyerang sore ini, maka Anda harus membeli saham Citreasaurus Group terlebih dahulu. Anda pada akhirnya akan membuang semua keuntungan yang Anda hasilkan jika Anda menyerang perusahaan lagi. Pada akhirnya, semuanya tetaplah uang Anda, Tuan Bol. Jumlah yang saya peroleh tidak terlalu penting bagi saya, jawab Jasper. Napas Alban semakin berat di ujung telepon. Pria itu jauh dari tenang. Kata-kata Jasper menghantam Alban di tempat yang paling menyakitkan. Jadi, Tuan Bola, apakah Anda akan memilih untuk kehilangan segalanya atau Anda akan memilih situasi menang-menang? Tanya Jasper. Alban mencibir. Menang-menang. Lebih seperti kamu menang lagi. Jasper terkekeh tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Alban sudah membuat pilihannya. Seperti yang diharapkan, Alban menjawab dengan muram setelah hening sejenak, aku harap kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir. Hanya 1 jam atau lebih sampai pasar sore dibuka kembali. Saya akan memastikan untuk benar-benar keluar dari pasar setelah dibuka kembali, jawab Jasper. Baik, saya akan menekan kamar dagang Haddock setelah Anda keluar. Tapi biarkan aku menjelaskannya sekarang. Kamu sendiri yang menjelaskan ini pada Gale. Jasper menjawab dengan tenang, tidak ada yang perlu dijelaskan. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Betapa kejamnya kau pemuda. Kau membuat mereka saling bertarung. Sungguh permainan yang jahat. Henry memberitahu Jasper setelah Dudley pergi. Baik itu harta karun laut kamar dagang Theo, grup Gale dari kamar dagang Haddock. Akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapi salah satu dari mereka sendirian, jadi kita hanya bisa meminjam kekuatan eksternal. Jasper menggelengkan kepalanya dengan tenang. Selain itu, ini adalah hubungan yang saling menguntungkan dan mereka tidak punya alasan untuk menolak. Setelah beberapa saat, Dudley kembali dan menyerahkan teleponnya kepada Jasper dengan tidak ramah. Alban ingin berbicara langsung dengan Jasper. Jasper tidak ragu-ragu saat dia mengambil telepon dan meletakkannya di dekat telinganya. Jasper. Bab 1130. Dudley mungkin bodoh, tapi apakah aku juga terlihat bodoh bagimu? Citreasaurus Group akan tetap menjadi Citreasaurus Group apakah Anda keluar dari pasar atau tidak? Anda pikir ini adalah alasan yang cukup baik untuk membiarkan Anda menggunakan kamar dagang Theo untuk menyingkirkan musuh Anda? Untuk siapa kau menerimaku? Istirahat makan siang Harbor Stock telah berakhir dan pasar sore yang sangat dinanti secara resmi dibuka pada pukul 14.30.
Namun, pergerakan aneh pada harga saham Citrea Sures Group muncul begitu pasar sore dibuka. Harga saham yang tadinya terkunci pada batas bawah tadi pagi sudah mulai bergeser lagi. Kemudian, Citrea Sures Group merilis pernyataan resmi. Grup tersebut, bersama dengan beberapa organisasi keuangan, mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani lembar persyaratan di mana ketua grup Citrea Sures Mer. Alban Bol akan menjaminkan 24,13% sahamnya sebagai imbalan atas total investasi 5 miliar somer dollars dari organisasi keuangan. Citrea Sures Group memiliki nilai pasar saat ini sebesar 40 miliar. Mengabaikan situasi dengan saham premium, 24,13% bernilai setidaknya 9,7 miliar. Namun, dia telah menjual sahamnya seharga 5 miliar dolar. Itu bukan perdagangan yang menguntungkan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Meskipun demikian, tidak ada pilihan lain. Pada saat seperti itu, Citrea Sures Group tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan. Setelah pernyataan ini dirilis, Citrea Sures Group membuat pengumuman resmi lain yang menyatakan bahwa 5 miliar dolar somer ini semuanya akan digunakan untuk mendaur ulang saham perusahaan mereka di Harbor Stocks. Dengan itu, pesanan pembelian yang sangat besar telah berhasil sepenuhnya melahap jutaan pesanan pada batas bawah. Pada saat itu, baik organisasi maupun investor retail mencari Jasper dengan mata terbelalak. Meskipun demikian, Jasper, yang pertama menyerang pagi ini, telah benar-benar menghilang. Organisasi yang mengikuti Jasper ke pasar menjadi marah dan jengkel begitu mereka menyadari bahwa Jasper telah pergi. Jasper telah mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya, atau dia telah mencapai kesepakatan dengan Alban. Kalau tidak mungkin Jasper akan pergi di sore hari setelah mendapatkan jumlah yang sangat besar pagi itu. Bukan berarti itu penting, karena semua orang pada akhirnya tetap menghasilkan uang. Di antara mereka, Jasper telah berhasil mendapatkan keuntungan 900 juta dari Citrea Sures Group. Dia telah mendapat untung besar. Bagaimanapun, insiden ini telah berakhir dengan Jasper keluar dari pasar. Alban telah kehilangan hampir 7 miliar hari ini, dan dia diejek sebagai pengusaha kaya yang kehilangan uang paling banyak di seluruh dunia saat ini. Bapak Bol, harga saham telah stabil untuk saat ini. Atau setidaknya, itu tidak menyentuh batas lagi. Pria yang cerdas dan cakap itu melaporkan kepada Alban, yang terakhir tampak kuyu saat dia duduk di kantornya. Berapa banyak kerugian kita kali ini? Alban bertanya dengan muram. Pria lain ragu-ragu sebelum dia menjawab dengan lembut, termasuk saham yang Anda janjikan dengan setengah harga hari ini, kami telah kehilangan sekitar 7 miliar sampai sekarang. Bang! Alban membanting telapak tangannya di atas meja dan meraung dengan marah, itu juga salah start itu. Jasper mengambil setidaknya 6 hingga 700 juta dariku. Pria lainnya menjawab dengan sedih, pernyataan pemerintah datang terlalu kebetulan dan tiba-tiba. Kami tidak punya waktu untuk mempersiapkan sama sekali. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menanggungnya ketika Jasper dan organisasi lain mengambil kesempatan ini untuk mengambil sejumlah besar uang dari kami. Tapi Tuan Bol, apakah kita melanjutkan rencana yang melibatkan cabang Waterhoof City dari kamar dagang Haddock? Alban mendengus dan menjawab, tentu saja. Mengapa kita harus berhenti? Kita sudah kehilangan begitu banyak, jadi bagaimana kita bisa membiarkan Gail orang tua itu terus hidup dengan nyaman? Dapatkan sekarang. Aku ingin melihat ekspresi wajah lelaki tua itu begitu aku menyingkirkan kekuatan kamar dagang Haddock di Waterhoof City. Pada saat yang sama, Jasper telah membagi keuntungan dengan Henry. Ini perasaan yang luar biasa. Henry menyeringai begitu lebar sehingga bibirnya mencapai bagian belakang kepalanya saat dia melihat uang di rekeningnya. Jasper segera melikuidasi semua posisinya begitu pasar sore dibuka. Berkat ledakan dana terakhir, 5 juta yang diinvestasikan Henry, yang lebih seperti sedikit lebih dari 4 juta, telah kembali ke rekening banknya sebagai 10 juta. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.